Oke kawan-kawan, jadi kita langsung turun ke lapangan. Nah, jadi ini langsung. Sudah siap perlengkapan. Kita langsung turun. ...50 hektar. Nah Om, coba jelaskan Om kepada kami semua Om, apa ini Om? Nah, inilah salah satu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dampak dari COVID-19 yang telah dicanangkan oleh Kepala BPDAS AL pada hari beberapa waktu yang lalu. Dan di sini juga kita ingin menjelaskan bahwa apa yang ditanam ini adalah jenis mangrove reservoir. Oh, itu mangrove Om ya? Ini mangrove ya, dan ini paling bagus bibitnya. Ya, paling bagus sekali ketika nanti sudah tumbuh dan berkembang. Ini akan menjadi warisan yang akan kita berikan kepada anak cucu kita nanti. Ya. Nah, inilah bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan, karena bagaimanapun juga menyelamatkan lingkungan bukan tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Dan karena bagaimanapun juga ketika ini menjadi sebuah kawasan ke depan, saya kira berbagai habitat burung atau satwa-satwa lainnya pun bisa berkembang di sini, sehingga akan menjadi sebuah pemandangan atau view yang begitu indah bahwa daerah ini terjaga dengan baik, ekosistem pun juga bisa berjalan dengan baik, dan biota-biota laut juga akan berkembang terhadap populasi ikan, udang. Itu sangat baik sekali. Nah, mangrove yang kita gunakan itu jenis reservoir, ada pedada ya. Nah, ini yang reservoir ini dia akan berkembang dan dia mempunyai akar cangkrang. Akar cangkrang itu artinya akar yang yang begitu mengakar ke bawah, tapi di bawah itu bisa tempat ikan-ikan bermain atau udang pada saat dia bertelur gitu. Inilah kita gunakan, makanya ini suatu lokasi yang pertama kali bentuk program awal ya, ketika dicanangkan penanaman ini, dan sangat menarik sekali. Dan ini yang perlu kedepannya kita akan jadikan sebagai kawasan minat khusus, contoh, sehingga nanti generasi muda nanti akan kita bawa kemari seperti anak-anak sekolah. Kita berikan edukasi, jangan nanti dia tinggal di wilayah pesisir tapi dia tidak paham dengan persoalan apa itu mangrove. Iya. Oke? Siap. Nah, sekarang kita kemana lagi Om? Sekarang kita akan masuk ke dalam hutan untuk meninjau langsung, dan lihat langsung ya, rangkaian kegiatan penanaman ya. Rangkaian kegiatan penanaman, dan kita akan juga melewati lokasi pembibitan ya. Lokasi pembibitan. Saya berdiri di ini, di sebatang kayu. Yang di bawah ini sungai, yang dalamnya seleher loh. Ya, saat ini kita berada di lokasi pembibitan ya. Di lokasi pembibitan, dan kita lihat ini adalah jenis mangrove jenis Bugera ya. Dia bukan akar cangkrang, tapi dia akarnya tunggal ya. Nah, ini
Nampaknya masih daun 2. Diperkirakan baru 1,5 bulan. Dan efektifnya itu 3 bulan, tapi ini pun bagus. Ketika kita akan mulai melakukan penanaman dan akan tumbuh dengan baik. Ya. Yang penting cara penanamannya plastiknya harus polybagnya kita harus buka, kemudian kita pasang ajir itu bambu yang panjang, ya itu kemudian kita gali lubang dan kita masukkan ke dalam, ya. Nah, setelah lakukan penanaman itu polybag ini ditaruhlah di atas ajir tadi, menandakan bahwa di situ sudah ada bibit yang ditanam. Ini contohnya seperti ini, ya. Setelah ditanam kita pasang ajir dulu, kita tanda, dan bibit itu tidak boleh jauh dari ajir, ya. Harus ditanam, digali, plastiknya dibuang, dibuka plastiknya, baru kita tanam, ya. Setelah kita buka, kita ambil contoh satu umpamanya. Nah, setelah ditanam, ini bibit ini ditandakan bahwa di situ sudah ada bibit yang ditanam. Jadi kalau tidak ada plastik, berarti di situ ada bibit yang ditanam. Nah, inilah contoh supaya apa? Bentuk pengawasan yang lebih baik. Gitu. Nah, saat ini kita akan mencoba eksplor masuk ke dalam kawasan. Kita akan lihat dan kita sangat berharap agar ke depan program ini benar-benar sangat membantu masyarakat, ya. Dan tidak bisa hanya sekali, tapi perlu berkali-kali melakukan pengawasan untuk melihat tingkat keberhasilan. Jadi kalau ada yang mati itu disulam balik, ya, Disulam maksudnya apa itu, Om? Jadi yang mati itu ditukar, kemudian diganti, umpamanya seperti sekarang ini. Ini mungkin sudah tidak ada umpamanya. Ya kita coba menyulam, kita ambil bibit, ya, kita buka lagi plastiknya, ya, kita buka plastiknya, kemudian kita taruh sini, baru kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sedekahkan ini untuk bumi. Semoga ke depan anak cucu saya bisa menikmati dan ekosistem pun juga akan baik. Ya, oke. Nah, kalau yang begini, ini tingkat keberhasilannya untuk hidup aja ini belum bisa kita pastikan karena bibitnya sudah terlalu tua. Seharusnya dia daun 3 yang lebih bagus, ya. Nah, ketika kami memberikan contoh, ketika kami melakukan penanaman di Banten, Serang, ada 86 hektar. Kondisi bibit seperti ini, inilah yang agak bisa kita yakinkan karena dia sudah terlalu tua. Kemudian dia beradaptasi dengan tanah cukup lama. Jadi dia untuk tingkat keberhasilannya, saya kira sekitar 30% lah. Ya, dan ini harus intens, harus terus dilakukan pengawasan. Kalau yang bibit yang 80% atau 100% bisa tumbuh besar, bagaimana contohnya, Om? Ini bisa lihat. Nah, inilah bibit yang menurut saya sangat baik. Ya, ini sangat baik. Oleh karena kondisi di sini adalah pasang surut, maka kita khawatirkan sampah-sampah tadi ketika pasangnya tinggi, kemudian disurut, airnya ini dia tertindih dengan ini. Makanya kita harus jauhkan. Nah, ke depan programnya kita minta agak beda. Ini harus bersih. Di kanan itu sekitar 2 meter atau 3 meter baru kita tanam. Dan itu sampah tadi kita tumpuk biar menjadi kompos lagi. Ya kan, supaya bagus untuk masyarakat. Dan saya minta kepada pemerintah agar program ini ke depan, karena ini namanya juga program penguatan ekonomi nasional dalam rangka dampak COVID-19. Tapi saya minta kepada pemerintah ke depan agar masyarakat benar-benar diberdayakan. Kalau perlu insentifnya juga ditinggikan dikit lah. Ya, kenapa? Ya, ini sesuatu hal daripada kita mengerjakan proyek
3 bulan ditinggal, mau tumbuh mau enggak itu terserah. Tapi kalau kita bikin program 1 tahun, masyarakat kita libatkan, saya kira masyarakat akan tinggal di sini. Dia akan menjaga, kemudian di depan sana kita siapkan keramba kepiting atau keramba ikan, sehingga ekonomi buat masyarakat akan bagus. Jadi Mas, ini dengan Mas siapa Mas? Mas, jadi gimana Mas keluh kesahnya, suka, duka selama menjaga ataupun tinggal di kawasan ini Mas? Dulunya ya kalau kita nanam ini kan sebenarnya ada kemarin ya. Tapi kita nggak bisa apa namanya kejar target kita lambat kejar kita kan karena kendala alam ini. Iya. So, kalau udah apa banjir ini udah seperti kemarin kendalanya kan ini. Lagi ketemu sampah kan tanamannya ini. Iya. Menang ulang lagi gitu nih. Kalau harapannya untuk pemerintah yang terkait atas masalah ini apa Mas? Kendala pemerintah ya. Harapannya? Harapannya kan ini otomatis untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini. Yang pasti kan. Jadi kita sebagai masyarakat harus menjaga dan merawat apa program pemerintah yang ada di sini. Jadi sahabat alam, beginilah lokasi penanaman mangrove yang kalian dari SD kita tuh mempelajari itu di kelas 5 yang tentang ekosistem laut. Dan juga mangrove itu kan gunanya banyak tuh, seperti disampaikan Om Ari tadi, salah satunya untuk menyelamatkan satwa ataupun ikan yang ada. Itu dia tadi, menjaga abrasi. Kalau boleh dikatakan, selain tentara, selain manusia, mangrove ini itu adalah pertahanan terakhir kita di pesisir. Ketika mangrove habis, ingat, ketika mangrove habis, jangan salahkan pesisir habis. Sekarang langsung masuk ke blok berikutnya, karena di sini ada 9 blok ya. 19 blok Om? 9 blok. Di sini ada berapa? 9 blok kan? 5 blok Om. 5 blok. 5 blok. Berarti itu luas satu bloknya berapa Mas? Satu blok kalau di sini 10 hektar Om. 10 hektar. Wow, luas ya? Iya. Lelah nggak Mas? Lelah. Tapi yo kayak mana lah supaya pulihnya ekosistem kan. siap. Yang bibitnya gimana Om? Yang positif hidup tadi kan sudah ada tuh. Ya. Nah, contoh lagi ada Om? Ini ada yang daun 4, daun 5 ini udah saya yakinkan ini akan tumbuh. Oh, ini daun 5. Iya, daun 5 ini waktu umurnya sekitar 3 atau 4 bulan sudah ini. Oh. Kalau yang tadi itu yang besar tinggi itu dia kemungkinan untuk berhasil, makanya boleh dijual. Dan ke depan kita tidak akan menggunakan bibit seperti itu lagi. Makanya lawannya di sini karena persoalan sampah. Ketika air pasang dia akan naik, turut jadi itu sempat dia mengakar, dia sudah mati. Nah ini contohnya, dia sudah mulai keluar pucuk. Ya. Ini sudah daun 4, 6. Jadi dia nanti pecah lagi, dia akan jadi 7, 8. 6 bulan kemudian akan lebih baik. Ya, kawasan ini akan menjadi pemantauan kami dari teman-teman sahabat hijau pesisir. Ya, kawan-kawan dari sahabat hijau pesisir akan terus melakukan pengawasan penanaman ini gitu. Ya. Ini kemarin dikumpul orang langsir. Jadi tanam lagi tadi. Bilang sih pakai apa kemarin? Wah. Tumbuh-tumbuh. Nah, itu Om gimana Om? Kalau misal ngelangsir seperti itu, berarti masyarakat bisa melewati ini Om? Iyalah kalau air pasang besar. Oh. Kalau pasang kecil mana bisa lewat. Harus jalan kaki. Dan bibit dimasukkan dalam kantong plastik. Sehingga mungkin satu orang bawa 100 ini, 100 bibit ya terus akhir kan itu. Siap, paham. Ya. Karena jaraknya itu kan 1 meter ini. Namanya 2. Jadi 1 kali 2. Ya. Oke, sekarang sahabat alam, saya bersama salah satu mungkin penjaga ataupun orang yang merawat lah
orang yang berdedikasi tinggi terhadap tanaman di sini. Nah, Mas, boleh dengan Mas siapa? Mas Agus Purwanto. Jadi Mas di sini Mas sebagai apa Mas? Pekerja. Pekerja. Mas asal dari mana Mas? Dari Berbak. Dari Berbak, orang di sini lah Mas ya. Sekarang sih. Oke. Jadi Mas selama bekerja di sini Mas, keluhannya apa aja Mas? Selama ya suhunya agak tinggi. Pagi ada tawon apa itu. Oh, tawon. Selain tawon ada nggak ancaman-ancaman dari hewan liar atau hewan buas? Ular mungkin. Ular ya. Oh, oke, berarti kalau yang sejenis laki-laki itu nggak ada ya? Nah gitu. Mungkin kalau di daerah sana. Oh, memang ada penangkaran khusus ya? Oke, siap Mas, siap Mas. Makasih Mas ya. Mari Mas. Lur, jujur ya, capek. Bawah ini ada bekas tawon lebah ya Om. Kita lihat itu. Wah, boleh tuh. Tawon noh. Ada. Kakek, kita ke sana. Ada Om, cuman sudah diambil itunya. Enggak. Gini. Kita ke sana nanti aman enggak? Iya lewat sini kan. Anda dengan tawonnya aman enggak? Aman, yang penting nggak bisa diganggu. Oke, siap. Tes nyali, Lur. Sahabat alam, ada satu orang tua yang ngomong gini ke saya nih. Ketika kita cinta terhadap alam, pegiat alam, yang menjaga alam, hewan liar itu punya nalar, punya akal. Oh, ini teman yang menjaga alam. Bisa dilihat lah kawan-kawan kita yang mengasuh hewan besar ataupun hewan buas, bersahabat dengan hewan. Mana bang yang abang bilang lebah madu tadi itu bang? Itu lebah madu hutan. Lebah madu hutan? Iya. Madunya agak hitam-hitaman. Oh, yang berkhasiat itu om ya? Ini madu hutan, beda yang diternak kan? Beda. Nah, ini loh. Kalian kalau nggak tahu apa itu, mana sih lebah madu hutan? Nah, tuh. Tuh, kalau dari sini nggak nampak. Aku nggak berani, Lur. Pernah digigit, Mas? Pernah, tapi kalau yang ini nih sakitnya paling setengah jam. Apa bisanya kan? Tapi kalau yang namanya, kalau orang Jawa itu bilang tawon das itu, nah, kalau itu bisa berhari-hari. Wow. Tingkat bisanya juga lebih besar itu. Wah. Tawon das itu. Itu satu? Iya, satu. Kali kan 1000. Ya, kalau jangankan 1000, 10 saja kalau orang itu tidak kuat bisa pingsan. Boleh nih untuk para koruptor. Oke, Om, kita lanjut Om ya. Ya. Nah, jadi kawan-kawan tadi itu kan sudah nengok tadi tuh saya nyebur kawan-kawan tadi tuh yang dikira cetek rupanya dalam. Nah, ada yang lebih parah tiap hari ngerasainnya. Nah, ini orangnya. Kita tanya langsung ya. Nah, ini dia. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Sutris. Mas Sutris. Ya. Yang Mas bawa nih apa, Mas? Bibit baku. Oh, bibit bakau. Iya, bakau. Oh, itu dari mana kita ngambilnya? Dari pinggir sungai sana. Oh, dari pinggir sungai. Iya. Oh, jadi dibawa Bawa ke sana. sini. Oh, dari sana ke sana. Iya. Oh, siap-siap. Tuh, dari situ. Nah, satu hari dari pagi sampai sore ini berapa banyak ngambilnya? 2000 lebih kadang. 2000 lebih? Iya. Itu berapa kali bolak-balik? Itu kadang 15, kadang 18. Enggak tentu lah, Pak. Kira-kira selain itu tantangannya ketika ngelangsir apa? Satu. Banyak, Pak. Nah, apa aja tuh, Mas? Sebutin satu-satu kalau banyak. Takut sama ya kalau ada ular gitu, takut. Jenis laki-laki kan? Iya. Nggak kita sebut kan pamali. Iya. Oke, siap. Jadi ada lagi nggak kira-kira itu? Ya mungkin salah satunya ya Bapak nanti kan nyebrang. Iya. Takut, Pak. Jadi ini orang tiap hari, aku baru sekali. Rasanya gimana? Ya. Mantap. Aduh, oke Bang. Makasih banyak Bang ya.